Sahabat YKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Lina dari GKI Perniagaan. Renungan kita pada hari ini Senin 16 Januari 2023 berjudul Mesias yang Menderita, yang dilandaskan pada pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-40. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-33. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang boleh kembali Engkau karuniakan kepada kami. Pagi yang baru, hari yang baru, kesempatan yang baru. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkenan berkata-kata dan mengajar setiap kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sahabat, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 akan saya bacakan untuk kita sekalian. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Sahabat, tak semua orang bisa memahami dan menerima fakta bahwa Mesias memang harus menderita. Itulah sebabnya tidak semua orang, bahkan orang Israel sendiri, mau menerima Yesus orang Nazaret itu sebagai Mesias. Penolakan Israel terjadi karena dua hal. Pertama, mereka melihat Yesus yang lahir dan tumbuh dengan begitu sederhana. Dan yang kedua, ia mati dengan cara yang tragis, disalibkan seperti penjahat. Tetapi seorang sida-sida asal Ethiopia, seorang yang terpandang, kepala perbendaharaan Sri Kandake, mempunyai sudut pandang yang lain. Ia hidup di istana dan tak sulit baginya untuk menerima penjelasan Filipus mengenai teks Yesaya yang ia baca. Seorang Mesias memang harus menderita dan terhina demi manusia. Sama seperti seorang pemimpin atau raja di istana yang memang harus berkorban demi keselamatan rakyatnya. Bukan sebaliknya, mengorbankan rakyat demi tata dan harta. Sang sida-sida itu begitu terpukau dengan kemesiasan Yesus. Ia menaruh percaya dan pengharapannya. Karena itu ia kemudian meminta untuk dibaptis oleh Filipus. Suatu tanda bahwa ia kini menjadi bagian dari komunitas murid Yesus Kristus. Penderitaan Kristus dan kehinaan yang ia tanggung demi manusia dan dunia merupakan cerminan dari kemuliaan sejati. Autentisitas kemuliaan itu bukan karena diri kita dikenakan jubah yang mahal dan diberi mahkota bertatahkan permata, melainkan datang dari hati yang penuh dengan cinta. Oleh cinta itu kita berjuang untuk kehidupan dan rela berkorban seperti teladan Sang Mesias. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena kami memiliki Mesias yang tidak hanya mau bertata atas kami, tapi lebih dari itu mau berkorban bagi kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berarti. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa menjalani kehidupan kami sambil kami terus meniru dan meneladani Sang Mesias. Rela berkorban bagi kebaikan, bagi keselamatan, bagi apa yang disebut patut dipuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, memberikan tanda like, dan membagikannya kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.